apakah perempuan itu masih mau dibodohin? Ini masih kebanyakan perempuan itu pintar tapi suka dibodohi. Nah, ini yang harusnya kita berantas. Contohnya zaman Kartini dulu nggak dari digital dia jadi terkenal. Dia hebat ya karena kepribadian. Bicara kepribadian itu karena akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi bersama di channel Bunda Indah Institute, dan kali ini kita ketemu langsung lagi sama Bunda. Bunda, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini kan besok nih Hari Kartini, Bunda, gitu kan. Tentunya spirit dan juga inspirasi Kartini selama ini kan membuat perempuan Indonesia itu bisa kuat dan hebat. Nah, menurut Bunda, dari perjuangan Kartini yang seperti dulu memberantas buta huruf dan sebagainya gitu kan. Nah, sekarang gimana nih Bunda? Mungkin ada pesan-pesan Bunda untuk perempuan Indonesia ke depan. Terima kasih Anggi, selamat malam. Malam Bunda. Ya, selamat malam. Kita ketemu lagi di Sahabat Bunda Indah Institute malam ini. Ya. Jadi mengenai Hari Kartini, bicara Kartini untuk bangsa Indonesia ya, terutama bagi kaum perempuan itu sangat luar biasa. Kenapa? Kartini itu hebat karena dia bisa menjadi seorang guru ya, menjadi panutan bagi perempuan-perempuan Indonesia yang tadinya sangat pemikiran keterbelakangan, kebodohan. Dengan hadirnya seorang sosok Kartini, ini menjadi perempuan yang tadi mungkin yang tidak cerdas, tidak pintar. Mereka dibodohin oleh pihak-pihak tertentu di zaman Belanda ya dulu. Ini kita kan cerita ke belakang. Itu menjadikan satu inspirasi. Perempuan Indonesia menjadi bangkit. Ya, jadi pintar. Salah satu adalah jadi pintar membaca. Itu yang Bunda lihat dari satu sosok seorang Kartini Indonesia. Pembelajaran, kalau saya mengatakan ini satu pembelajaran. Tapi kembali ke Anggi, apa yang harus Anggi ucapkan kepada perempuan hebat ini atau Bunda yang memberikan satu inspirasi untuk di zaman globalisasi seperti ini, apakah perempuan itu masih mau dibodohin? Ini yang perlu Anggi tahu. Gimana Anggi rasa? Apakah itu ada tertuju kepada Anggi sendiri? Ya, ini dia. Tentu tidak. Artinya di masa Kartini sudah memberantas kebodohan itu, masa kita di masa digitalisasi lagi ya Bunda, globalisasi lagi, perempuan Indonesia masa harus bodoh lagi gitu Bunda. Nah, kembali ini masalah bicara digitalisasi. Ini bicara teknologi. Bunda melihat kepintaran atau kecerdasan perempuan di zaman globalisasi sekarang ini udah sangat terlalu jauh. Saking pintarnya kembali bodoh. Terutama kebodohan perempuan itu senang terikut dalam isu. Itu yang Bunda selalu melihat. Sebenarnya wanita itu hebat. Perempuan itu sangat hebat. Ditakdirkan seorang sosok perempuan itu luar biasa. Luar biasa itu salah satu adalah beliau, perempuan itu bisa melahirkan seorang anak bangsa. Itu salah satu contoh yang terhebat dalam jiwa seorang perempuan. Apalagi bicara Kartini. Kenapa seorang Kartini waktu di zaman dulu Belanda nggak mau dia dibodohin, tidak mau jadi diprovokatorin. Nah, sekarang yang Bunda lihat masih kebanyakan perempuan itu pintar tapi suka dibodohi. Nah, ini yang harusnya kita berantas. Ya, salah satu saya juga menjadi pembina salah satu di organisasi perempuan Indonesia. Ingin menjadikan satu pencerminan kepada bangsa ini. Karena tanpa ada perempuan hebat di Indonesia ini tidak akan kuat. Yang itu yang Bunda lihat. Jadi ayo
majulah Kartini-Kartini di zaman modern ini untuk bisa lebih menjadi cerdas terhadap bangsa ini. Didik anak-anak bangsa ini terutama untuk bisa menjadi berakhlak. Ya, supaya mereka bisa mandiri karena perempuan yang hebat. Karena sosok ibu ya, perempuan pasti ibu. Jadi kalau mau jadi ibu, bukan hanya mendidik anak-anak kita sendiri, tapi berikan contoh terhadap anak-anak bangsa. Bagaimana seorang perempuan yang cerdas dan pintar itu bisa mengayomi, menjadi inspirasi untuk mencapai cita-cita bangsa negara ini bisa berakhlak dan punya moral. Itu terutama dulu yang kita lihat, yang Bunda inginkan. Termasuk Bunda sendiri yang senangnya menjadi motivator ya. Motivator, menjadi ibu yang baik kepada bangsa dan anak-anak bangsa di negara Indonesia khususnya. Itu Nanggim. Tadi ada yang menarik nih Bunda sedikit tadi menyebut bahwa perempuan kita sekarang ini sudah pintar gitu ya, tapi masih suka dibodohi. Ini mungkin di masa digitalisasi mungkin suka asal share gitu ya Bunda, tidak dicek lagi dari mana, tidak disaring dulu. Iya, disaring dulu baru di-share gitu. Ini Bunda mungkin ada poin penting untuk perempuan-perempuan Indonesia terutama untuk terkait digitalisasi ini tadi Bunda. Jadi kalau Bunda mengatakan masalah digital kembali ini teknologi, ya banyak sekali gara-gara teknologi rusak dari mental ya, mental terutama. Contohnya zaman Kartini dulu nggak dari digital dia, jadi terkenal, dia hebat ya karena kepribadian. Bicara kepribadian itu karena akhlak. Tapi ini karena digital, semboyan Bunda mengatakan pengen jadi artis. Nah ini dia. Jadi kalau udah pengen jadi artis, senengnya membuat satu statement yang menjadikan satu momen untuk dia bisa menjadi terkenal, bisa menjelekkan orang, atau penyebar fitnah, atau menunjukkan akhlak dia yang tidak baik, atau soal settingan. Sebenarnya ini kan bukan peran perempuan, itu kan udah peran perempuan itu kan ibu. Kenapa harus memberikan contoh yang tidak baik? Ya, harusnya contoh yang baik itu peran perempuan itu menunjukkan kepribadian seorang perempuan itu yang berakhlak dan bermoral. Itu kalau ada ibu yang baik pasti dong punya anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik itu siapa? Anak sendiri menjadi satu kecerdasan bagi rumah tangganya sendiri untuk menjadi sakinah warahmah mawaddah. Kedua, dia bisa menjadi pemimpin. Nah, dia bisa mendidik anak-anak bangsa untuk mencapai apa cita-cita anak bangsa ini terhadap republik yang kita cinta ini. Nah, itu harus dimulai dari perempuan. Senangnya Bunda itu merangkul. Makanya kalau ada anak-anak bangsa ini termasuk mahasiswa ya, yang suka menjadi provokator, mendemo, itu Bunda rangkul. Apa sih tujuan kalian? Kalian punya ibu. Harusnya kalau udah punya ibu itu ikut nasihat ibu. Kalian punya guru. Punya dosen di kampus. Apalagi kalau dosennya perempuan, coba buat peran ikut mendidik anak-anak bangsa ini yang berakhlak. Karena negara ini harus punya pedoman akhlak dan mental, lain tidak. Jadi rusak mental akhlak ini itu karena perempuan sendiri. Ya itu tadi. Jadi Kartini ini harus bangkit. Ya, bangkit itu istiqomah melalui iman dan takwa. Hanya itu peran pertama. Jadi jangan terkontaminasi oleh nafsu-nafsu tadi yang punya kepentingan. Itu mungkin pesan Bunda ya untuk perempuan Indonesia. Sangat mudah terangsang perempuan itu. Sangat mudah penggoda perempuan itu. Jadi bangsa ini hancur ya hati-hati. Beda negara lain yang punya memang free kebebasan. Indonesia kan punya satu ciri adab ketimuran ya, agamanya kuat, segala suku ada di sini, mayoritas Islam. Tunjukkan adab akhlak itu bukan karena pintar baca Al-Quran doang, tapi kepribadian akhlak itu harus kita buktikan kepada bangsa ini. Kami ada, kami ini ibu pertiwi kalian. Ikuti cara langkah. Bagaimana kalian bisa selamat? Ikutin nasihat kami. Gitu. Karena perempuan Indonesia adalah ibu negara. Ibu negara. Bagi kita Indonesia. Siapa aja boleh jadi ibu negara. Anggi juga boleh. Jadi bukan karena Bapak Presiden menjadi Bapak Negara. Kita boleh menjadi ibu negara. Karena tanpa ibu dan
perempuan-perempuan hebat, yaitu kembali tadi, tidak akan anak-anak bangsa ini bisa menjadi mandiri atau menjadi cerdas, membangun Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Amin. Mudah-mudahan perempuan Indonesia semakin hebat, kuat dan tangguh ya Bunda. Harus kebersamaan. Iya. Jadi perempuan ini harus akur. Karena perempuan ini yang sangat sekali untuk bisa dibuat kericuhan. Jadi kompak, akur, ya. Jadi suatu namanya kekuatan kelompok yang betul-betul yang bisa memberikan contoh. Ya itu tadi kembali ke mental akhlak. Ibarat sapu lidi ya Bunda. Iya. Bersatu dia Luar biasa kuatnya. Kekuatan pokoknya. perempuan ini luar iya, biasa. Luar biasa. Kalah laki-laki. Tidak akan hebat laki-laki tanpa ada perempuan. Ya. Jadi Bunda Indah ini salah satu membuktikan kepada bangsa ini, tanpa laki-laki kita harus bangun. Bangun, bangkit, ya. Bukan berarti laki-laki itu tidak ada apa-apanya bagi kita. Ya, satu dukungan terhadap laki-laki itu adalah suami sendiri. Jadi tanpa support suami, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Kembali, ya semangat Pertiwi itu harus kita bangkitkan kembali lah. Bersama-sama juga bersama-sama kaum laki-laki ya Bunda.